Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat Tribuners, di mana saja Anda berada, lagi-lagi kita bertemu, ya, bertatap muka walaupun melalui media ini, ya, namun tidak mengurangi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala karena kita mendengarkan ini di bulan suci yang mulia, maka semua akan bernilai pahala. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku di mana saja Anda berada, ada pertanyaan yang masuk, lagi-lagi pertanyaan yang sedikit menggelitik. Ada nih, saya tidak menyebutkan namanya, menjaga kode etik dan jurnalistik. Ya, jadi ada seseorang yang bertanya, dia orang kaya, Ustadz, saya ini orang kaya tapi saya agak rada pelit Ustadz. Nah, gara-gara saya mendengar banyak Ustadz yang ceramah, kalau bersedekah harus ikhlas, kalau tidak ikhlas maka sedekahnya sia-sia. Maka saya mikir Pak Ustadz, kalau begitu daripada saya sedekah ruginya 2 kali, lebih bagus saya ruginya sekali. Loh, kok begitu? Karena gini Pak Ustadz, kalau saya sedekah, pahala saya nggak dapat, uang saya habis. Lebih bagus nggak apa-apa, pahala nggak dapat, tapi uang saya nggak habis. Maka dalam perkara ini, kita harus rubah cara berpikir dan cara pandang untuk orang-orang awam seperti ini. Maka kami berusaha untuk menjawab. Maka jawabannya adalah, bersedekahlah walaupun engkau tak ikhlas. Loh, kok begitu Ustadz? Kenapa bersedekah tidak ikhlas? Karena seburuk-buruknya sedekah tetap punya ada kebaikan. Tetap ada kebaikan. Nah, Ustadz nggak boleh asal ngomong, harus pakai dalil. Dengarkan baik-baik. Jika ada saudara kita mengumpulkan anak yatim, dikasih santunan, dalam dirinya karena ria, ingin diliput media, ingin pencitraan dan segala macamnya, memang dia tidak dapat pahala dari sedekahnya itu. Tapi maaf, dia masih ada nilai kebaikan yang lain. Yaitu apa? Orang yang menerima kebaikannya berdoa kepada Allah. Ya Allah, Bapak ini udah kasih sedekah ya Allah. Luar biasa, ini lumayan banyak, amplopnya tebal. Mudahkanlah rezekinya, panjangkanlah umurnya. Ini doa anak yatim, fakir, miskin. Dia nggak pernah tahu yang memberi itu ikhlas atau tidak ikhlas. Yang dia tahu apa yang dia dapatkan bisa memenuhi hajatnya. Maka memang orang yang memberikan tak dapat pahala dari apa yang dia berikan. Tapi masih ada satu pintu kebaikan, yaitu doa dari orang yang menerima kebaikannya. Bukan hanya satu. Ada pahala apa? Pahala idkhalus surur, membuat orang yang menerimanya bahagia. Yang kedua, ada pahala silaturahim karena dia mengumpulkan massa. Di situ ada doa, di situ ada salam-salaman, saling maaf memaafkan, hikmah dari sedekah yang dia berikan. Yang gak ikhlas aja tetap dapat kebaikan. Bagaimana dengan yang ikhlas? Ayo kita rubah cara kita berdakwah agar orang yang tadinya pelit mau bersedekah. Karena pahala orang yang menderma, ada orang derma pahalanya 1 juta. Misalnya, maaf ini dipotong dikit. Ada orang yang sedekahnya 1 juta tapi dia derma. Dengan orang yang sedekah 1 juta tapi dia pelit. Mana yang lebih banyak pahalanya? Maka tentu yang paling banyak pahalanya adalah orang yang pelit. Kenapa begitu Pak Ustadz? Karena orang yang menderma 1 juta dianggap 50.000, nggak ingat lagi dia. Tetapi kalau orang yang pelit udah sedekah 1 juta, seminggu dia masih ingat. Kemarin saya udah ngasih 1 juta, ya ampun, beli rokok udah dapat berapa bungkus, misalnya seperti itu. Dia mikir, kebayang-bayang. Maka pahala dia lebih besar karena dia melawan hawa nafsunya. Jihad terbesar adalah melawan hawa nafsunya. Dan inti daripada bulan puasa, melawan hawa nafsu. Maka, wahai teman-temanku yang punya sifat pelit, kita tidak menuduh orang, tetapi rasakan pada diri sendiri. Ayo lawan rasa pelit itu dengan berjihad. Jihadnya apa? Yuk keluarkan. Lakukan sesuatu yang berlawanan dengan nafsumu. Kalau nafsu berkata tidak, maka lakukanlah. Maka itu cara untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kamu berikan selama itu di jalan Allah, maka Allah yang akan ganti.
Seberapa banyak Allah akan ganti, cuman Allah yang tahu. Maka 94 kali Allah ulang masalah zakat, infak, Allah akan ganti. Itu menjadi sebab ditolaknya bala, itu sebab menjadi sumber rezekimu. Tetapi cuman satu bisikan setan, kalau kamu sedekah kamu miskin, kalau kamu sedekah kamu miskin. Mana yang lebih kita pilih? Bisikan Allah, perintah Allah, atau bisikan setan? Oleh karena itu, yuk belajar ikhlas. Mudah-mudahan itu menjadi bekal buat kita untuk di akhirat nanti. Kehebatan sedekah, hikmahnya dari sedekah yang kita bahas adalah sodakotun, saunun halal. Orang yang bersedekah tidak mungkin rugi. Daf'ul bala, orang yang bersedekah pasti terhindar dari segala bala. Bahkan ada satu hadis, ketika orang bersedekah maka tertutup 70 pintu dari bala. Ya, sodaqof qaribun ilallah, cara untuk dekat dengan Allah. Dan ada di terakhir adalah itu adalah jalan taubat, jalan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.